Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesehatan jasmani dan rohani kita kembali dipertemukan dalam serial Tafsir Al-Azhar, membersamai Buya Hamka dalam menelusuri mutiara-mutiara hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran melalui karya monumental beliau, yaitu Tafsir Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini kita sampai di episode ke-72 yang insya Allah kita akan tadabburi dua ayat dari surat Ali Imran, yaitu ayat ke-26 dan ke-27. Mohon izin sebelumnya saya bacakan dua ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya, katakanlah, ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau muliakan barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan barang siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Engkau masukkan malam kepada siang, dan Engkau masukkan siang kepada malam, dan Engkau keluarkan hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau memberi rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak berkira. Para pemirsa, kita akan membahas dua ayat ini yang sebelumnya terkait dengan kesombongan, keangkuhan orang-orang yang tidak beriman, dan di antara salah satu penyebab keangkuhan itu adalah bahwa dirinya merasa superior. Superioritas ini kadang melekat pada materi, baik materi yang berbentuk uang atau harta, atau materi yang diakibatkan dari akses kekuasaan. Dan dua itulah yang kemudian Allah ingin sampaikan pada kita hari ini terkait dengan tema kekuasaan dan hakikat kepemilikan. Di ayat 26 ini, Buya Hamka memulai dengan menceritakan tentang nubuat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ada kerajaan-kerajaan yang tersebar di sekitar Jazirah Arabia, sehingga dilihat di sana ada peta-peta kekuasaan sendiri-sendiri. Sehingga di sebelah utara ada keturunan yang disebutkan sebagai Bani Munzir, lalu ada di daerah lainnya ada kerajaan Romawi, ada Persia, ada dua kerajaan adidaya yang pada saat itu menjadi perhatian seluruh dunia. Kalau ibaratnya seperti kita hari ini, ada negara adidaya yang begitu punya supremasi sangat kuat, baik di dunia politik, militer, ekonomi, dan juga sektor-sektor kehidupan lainnya. Nah, Buya Hamka membawa kita pada suasana itu, lalu Nabi Muhammad diminta berjuang. Nabi kita SAW berjuang bukan untuk tujuan kekuasaan. Jadi ini yang menjadi poin penting yang disampaikan Buya Hamka. Nabi Muhammad mendakwahkan Islam ini bahkan sampai menaklukkan dua kerajaan tadi itu nantinya bukan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai kepala negara, tetapi yang dituju adalah kebesaran agama. Yang dituju adalah tegaknya
syiar Allah dan keluarnya manusia dari kegelapan kesyirikan, yaitu perbudakan antar sesama manusia. Jadi beliau tidak mendakwahkan dirinya untuk menuju kursi kekuasaan, tetapi untuk mengokohkan syariat Allah di muka bumi. Nah, sekarang kalau kita ukur nih, kata beliau ya, kalau kita ukur secara sekarang, beliau datang membawa satu ideologi, yaitu Islam, ya. Kemudian dengan sendirinya terbentuk satu kekuasaan di Madinah. Bukan beliau terlebih dahulu mengejar kekuasaan, lalu baru disusun ideologinya. Subhanallah. Ini menjadi satu yang penting ya, bahwa kadang ketika kita membahas politik, bahwa adanya kekuasaan di Madinah itu terlebih dahulu, baru kemudian disebarkan ideologinya. Padahal itu merupakan periode yang tidak bisa dipisahkan dari periode sebelumnya di Mekah. Maka periode Madinah adalah kelanjutan. Kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu didahului dengan pendekatan ideologis, dakwah tauhid, yang bukan hanya dilakukan di Yathrib, tapi sudah dilakukan sebelumnya di kota Makkah. Tentu saja kekuasaan ini, kata Buya Hamka, yang baru tumbuh tidak disenangi. Ya, Bani Israel secara internal di Madinah merasa menjadi orang yang tersaingi. Kaisar Persia yang pernah memerintahkan untuk menangkap Muhammad, ya, karena dianggap akan menimbulkan kekacauan, berarti didengar beliau ya sampai ke sana. Sehingga kemudian paling tidak mungkin ketika kita bisa memvisualisasikan ada bahaya yang mengancam beliau. Maka kemudian kira-kira nih, kalau kita menjadi pengikut Nabi Muhammad di zaman itu, apa kekhawatiran terbesar kita? Karena pada 5 tahun pertama itu eksistensinya masih terancam oleh orang-orang yang iri dan dengki dengan Nabi Muhammad, yaitu kafir Quraisy dan juga sebagian dari keluarga klan beliau. Lalu kemudian sekarang meluas, ada ancaman internal, ada ancaman eksternal, ada koalisi besar yang tidak menginginkan Islam berkembang. Nah, inilah sudut pandang luar biasa geopolitik, pengetahuan Buya Hamka tentang geopolitik yang matang. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah kita jeda sebentar berikut ini. Para pemirsa TV-mu, dalam suasana seperti tadi itulah Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membaca doa ini. Dan kita mengikuti sunnah beliau. Doa ini sebaiknya kita sering baca, paling tidak di pagi hari dan di petang hari. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini luar biasa karena berbicara tentang eksistensi kepemilikan dan kekuasaan. Qul, katakan, Allahumma, ya ini kan berdoa, mengadu kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, Malikal Mulki. Nah, Malikal Mulk itu adalah pemilik kekuasaan. Bukan sekedar dijuluki Al-Malik, yaitu sang raja. Tapi pemilik kekuasaan itu bukan sekedar raja, tapi memiliki dengan kepemilikan yang mutlak, termasuk kepemilikan pada kerajaan dan kekuasaan itu. Maka ini menjadi simbol yang menarik. Dalam rangka kekuasaan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahu kepada semua manusia, Malikal Mulk. Apa kekuasaan yang dimiliki Malikal Mulk? Tu'til mulka man tasha, engkau memberi kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Bahasanya bukan wa ta'khudhu, tapi wa tanzi'u, mengambil kekuasaan. Maka ini beliau juga menyebutkan tentang revolusi yang terjadi ya dari pandangan-pandangan barat dan juga dicampurkan dengan para penafsiran dari para sahabat sampai para mufassir. Ini beliau juga muat di sini di dalam menafsirkan al-mulku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-mulku itu adalah an-nubuwah. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan al-mulk itu an-nubuwah ya. Lalu al-mulku muncul dari kenabian itu kekuasaan. Maka Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang jadi raja, bukan raja yang jadi nabi. Nabi Sulaiman adalah
nabi yang jadi raja. Ya. Kemudian kita bisa melihat misalnya Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi pedagang, nabi yang menjadi pemimpin kekuasaan, nabi yang menjadi panglima tertinggi. Jadi fungsi nabinya itu nomor satu. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan qulillahumma malikal mulk, yang memiliki nubuwah, memberikan nubuwah kepada siapa yang engkau kehendaki. Karena Nabi Muhammad tidak punya syahwat, tidak punya keinginan untuk menjadi nabi. Allah lah yang memilih. Makanya ketika ditafsirkan nubuwah ini menjadi lebih elegan, kata Ibnu Abbas, karena bukan sekedar kekuasaan. Kalau kekuasaan sifatnya lebih politis, tapi kalau nubuwah di atas kekuasaan, dari nubuwah itulah Nabi Muhammad SAW berkuasa. Beliau adalah asy-syari', yang bisa menentukan karena beliau berbicara dengan wahyu. Ya, maka disebutkan Allah menganugerahkan kepada beliau ini al-mulk adalah an-nubuwah, dan dari refleksi an-nubuwah itu menjelma menjadi kekuasaan. Beliau memiliki kerajaan dalam tanda kutip, kalau kita hari ini memahaminya dengan negara, ya, dengan kekuasaan di Madinah 5 tahun eksis, dan setelah tahun kelima beliau melakukan dakwah ekspansif, menyampaikan Islam sampai keluar Jazirah Arabia. Nah, coba kita perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah belajar dari Nabi Ibrahim, Bani Ismail, ya, berkuasa, ya, di tempat-tempat sebelumnya para nabi. Ini nubuat yang diberikan kepada mereka itu direfleksikan melalui kekuasaan mereka di bidang-bidang tertentu. Jadi bukan hanya kekuasaan di bidang politik, tetapi juga keabsolutan atau keniscayaan mereka di dalam punya supremasi di bidang keilmuan. Karena mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu itu menonjol sebagai nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al-mulk. Kekuasaan nubuat adalah kekuasaan ruhani, kata Buya Hamka. Sedangkan kekuasaan duniawi adalah kekuasaan yang sifatnya lahiriah. Seorang pencuri baru dapat dibawa ke muka hakim jika cukup bukti-bukti pencuriannya. Oleh sebab itu, seorang pencuri dengan cerdik sekali mencoba merahasiakan perbuatannya dan menghilangkan bukti-bukti sehingga jaksa tidak dapat menuntutnya. Akan tetapi, kekuasaan nubuat menimbulkan rasa takut pada manusia yang akan berbuat jahat, sebab ada hukuman yang akan diterima dari Allah, sehingga diajarkan dan disampaikan oleh nabi-nabi. Jadi kalau kita hanya takut pada hukuman secara fisik, orang bisa menipu. Makanya itulah yang terjadi para sahabat yang terlambat pada perang Tabuk. Seorang sahabat yang satu dari 3 sahabat tersebut bisa mengatakan begini, saya bisa terhindar dari hukuman ini kalau saya mau, karena beliau memiliki kemampuan untuk berdialog, menyampaikan secara tertata, tetapi pasti Allah Maha tahu motifnya. Dan karena itulah kekuasaan nubuat itu lebih kuat daripada kekuasaan lahiriah yang sifatnya adalah materi. Oleh sebab itu, kekuasaan yang diartikan dari al-mulku, yang berarti kerajaan dunia, atau diartikan kerajaan nubuat, dua-duanya dikehendaki oleh Allah. Siapa yang berkuasa di Romawi saat itu, Allah yang berkehendak. Siapa yang menjadi nabi, Allah yang berkehendak. Maka jika orang tidak menunaikan al-mulku dengan baik, maka Allah akan cabut. Tapi karena nabi sudah dibekali kekuasaan yang sifatnya ruhaniyah, tidak ada seorang nabi pun yang berkhianat. Tapi ketika al-malik atau sang raja, dia diberikan kekuasaan yang sifatnya materi, berapa banyak raja yang berkhianat, penguasa yang menindas rakyatnya, penguasa yang tidak amanah, maka Allah akan cabut. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah akan cabut itu. Dan Allah akan muliakan siapa saja yang dikehendakinya. Allah akan hinakan siapa yang dikehendakinya. Makanya ditutup di ayat ini dengan biyatikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, karena itulah kenapa dalam konsep kekuasaan itu ada syaratnya.
Kalau berbicara tentang siapa yang berhak untuk berkuasa, kita sudah melihat pada surat Al-Baqarah ketika kita membahas Talut, membahas Jalut, bagaimana Allah menunjukkan karakteristik pemimpin dan bagaimana nanti kemudian hubungannya dengan kekuasaan Allah di alam. Insya Allah nanti setelah jeda kita masih bisa lanjutkan berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, setelah menyampaikan deskripsi tentang hakikat kekuasaan dan kepemilikan ini, Buya Hamka mengajak kita untuk menadaburi ayat selanjutnya. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Jadi malam dan siang. Apa pelajaran malam dan siang? Buya Hamka menyampaikan adanya sunnah peredaran dan pergiliran. Malam, sepekat-pekat malam dia akan ada waktunya untuk habis. Seterik-terik siang dia akan ada waktunya untuk habis dan Allah masukkan. Jadi itu ada proses. Jadi malam yang gelap gulita tidak tiba-tiba menjadi terang benderang, kaget orang. Ya. Proses dari siang ke malam juga tidak tiba-tiba, kaget orang. Maka sebenarnya kita hidup itu menjalani proses itu. Manusia tidak punya kekekalan baik di dunia ataupun dimanapun, kecuali nanti sampai di hari akhir disebut khalidina fiha. Selama di dunia, kekekalan adalah nisbi, relatif. Karena manusia tidak akan kekal. Dan karena itulah disebut dengan sunnah pergiliran. Buya Hamka menyebut sehari semalam 24 jam. 12 jam mestinya untuk siang dan 12 jam untuk malam. Tapi bilangan siang dan malam atau sebaliknya Allah yang menentukan. Itu kan kalau di garis khatulistiwa. Kalau di sebelah utara atau selatan itu tidak seperti itu. Kalau kita baca surat Al-Muzammil, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Panjang pendeknya malam itu Allah yang menentukan. Nah, itu 12 malam, 12 siang itu kan kita di sini. Nah, supaya kita tahu malam gak akan kekal, siang gak akan kekal, masing-masing dipergilirkan, tidak akan mereka berebutan, kekuasaan juga demikian. Wahai para penguasa, terutama penguasa negeri ini, jika Anda mendapatkan benefit, kemanfaatan baik materi ataupun non-materi dan pelayanan serta berikutnya menikmati fasilitas kekuasaan, ketahuilah tidak akan kekal. Ya minimal peristiwa politik di negara kita 5 tahun. Itu konstitusional dan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar itu. Ya. Kalau tidak menjalankan amanah akan hilang cepat atau lambat. Ya. Suka tidak suka kekuasaan itu akan selesai. Ya, baik dengan periode ataupun dengan kematian atau yang lainnya. Maka ini message penting dari Allah. Allah yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Allah yang mengeluarkan dari yang hidup, mati, dari yang mati, hidup. Itu kekuasaan Allah. Allah mengeluarkan telur ya dari makhluk hidupnya lalu menjadi makhluk hidup lagi. Allah yang mengeluarkan onta dari batu, itu juga ada. Allah yang mengeluarkan makhluk hidup dari ibu yang sudah mati, juga ada. Maka inilah yang disebut kekuasaan Allah yang mutlak kalau kita baca. Yang menarik penutup ayat ini, para pemirsa. Kalau yang tadi di atas itu innaka ala kulli syai'in qadir, relate terkait dengan kekuasaan. Tapi ketika di akhir ayat ini disebutkan wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, engkau memberi rizki kepada orang tanpa hisab. Subhanallah. Apa maknanya? Rizki itu Allah yang memberi, dan termasuk rizki itu ya kekuasaan. Maka bahasa gampangnya, ya jangan gitu-gitu banget lah. Kalau berkuasa jangan sampai menghalalkan segala cara. Kalau mau berkuasa jangan mendolimi orang. Kalau mau berkuasa jangan curang. Kalau sudah berkuasa jangan zalim. Kalau sudah berkuasa ya jangan gitu-gitu banget. Itu rizki dari Allah. Orang yang mendapatkan harta berputar itu roda. Ya. Korun yang tadinya miskin menjadi kaya raya dan bahkan luar biasa kekayaannya, tidak ada yang menandingi. Tapi berakhir seperti itu karena dia tidak paham siklus. Manusia juga punya siklusnya. Dijelaskan di dalam banyak ayat bahwa manusia itu dijadikan Allah min da'f, dari lemah lalu menjadi kuat. Setelah kuat menjadi da'fan wa syaibah, menjadi lemah dan beruban. Kenapa ada tambahan uban?
karena manusia kembali lemah pada periode kedua itu, fisiknya kelihatan dewasa, tetapi kemudian yang lain-lainnya menjadi lemah, termasuk ingatannya, penglihatannya, pendengarannya, kemampuan fisik dan lain-lainnya. Maka Allah ingin menjelaskan adanya al-ilaj, memasukkan malam ke siang, siang dan ke malam itu relate dan terkait dengan rizki. Makanya bahasa wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, itu kita ada bahasa qanaah dan bersyukur. Saya diberikan kekuasaan untuk mengatur kehidupan di rumah tangga saya, istri, anak, dan orang-orang. Saya harus tunaikan dengan baik. Itu rizki dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Saya diangkat sebagai ketua RT, itu rizki dari Allah dan amanah. Saya diangkat sebagai ketua RW, sebagai camat, sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, terus sampai pimpinan tertinggi, itu rizki. Tapi rizki itu harus dipertanggungjawabkan. Rizki itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi makna bi ghairi hisab itu terjadinya di dunia. Bukan wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab, dikasih rizki nanti tidak dihitung. Nah, bukan itu. Diberi rizki tanpa perhitungan, tapi nanti dimintai pertanggungjawaban. Rizki kita itu ada dua jenisnya, kita sudah tadabburi di akhir surat Al-Baqarah. Ada yang berbentuk kasab, predictable, dan ada yang berbentuk unpredictable. Kekuasaan juga ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi. Tapi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, tanpa terasa kita harus menyudahi perjumpaan kita, tetapi sebelum kita akhiri, ada takeaway lesson penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, kekuasaan dan kepemilikan mutlak di tangan Allah. Jangan pernah merasa memiliki, bahkan apapun dan siapapun, itu adalah titipan dari Allah. Harta, keluarga, kesehatan, ilmu, jabatan, pangkat, semuanya adalah Allah yang memilikinya. Dan Allah memberikan kekuasaan paling tinggi adalah an-nubuwah, yaitu kekuasaan ruhaniyah, kekuasaan spiritual yang tidak diikat oleh waktu dan tempat. Kekuasaan materi akan diikat oleh tempat. Seseorang berkuasa pada wilayah teritorial tertentu, tapi kekuasaan ilmu dan nubuwah dia tidak mengikat. Karena itulah siapa yang diberikan amanah berupa kekuasaan spiritual, maka dia akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kekuasaan yang diberikan pada kita, orang-orang di sekitar kita, bisa dijalankan dengan baik. Dan kita berdoa para penguasa itu bisa betul-betul menjalankan dengan amanah, berpihak kepada du'afa, memberdayakan masyarakat dan bangsanya. Jika tidak hati-hati, wa tanzi'ul mulka, mereka akan dicabut kekuasaannya oleh Allah. Aku qauli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.